Bismillah, begitu melihat Soundcore R60NC tersedia di marketplace, saya langsung tergelitik untuk mencobanya. Maklum, pendahulunya si R50i dan R50i-NC kan laris banget ya, plus mendulang banyak penonton di berbagai platform media sosial. Saya juga yakin pemirsa pada penasaran kan sama R60i-NC ini. Meski di sisi lain, beban berat diusung TWS Earphone yang punya nama lain, Soundcore P31i ini. Iya, pasti deh jadi beban ya, karena pendahulunya memang sukses berat. Tapi melihat apa yang Soundcore bawakan untuk TWS seharga 300 ribuan ini, kayaknya sih aman ya. Coba simak spek teknisnya berikut ini. Dia pakai Bluetooth terbaru banget, yaitu versi 6.1 dengan driver berukuran 11 mm, kodeknya lengkap high-res audio LDAC, ada ESC dan ada SBC juga, dengan 6 mikrofon untuk INC dengan bantuan AI. Lalu punya depth minus 52 desibel untuk adaptive ANC-nya dan juga ada transparency mode dengan mode vokal dan wind noise reduction. Waterproof ratingnya sudah IP55 dan punya dual device connection yang tetap menyala meski kodek LDAC-nya aktif. Ada mode spatial audio dan juga sudah support Google Fastpair. Sungguh spek yang membuat kita tercengang jika melihat harganya yang masih di kepala 300 ribuan. Dan ingat bahwa ini adalah produk Soundcore yang merupakan lini audionya dari Anchor. Sebetulnya ada fitur AI Translation ya, tapi terus terang saya tidak coba karena memang nggak pernah bertemu orang asing dalam kehidupan sehari-hari dan perlu dicatat fitur ini gratis diakses sampai batas waktu yang belum Soundcore tentukan. Jadi bisa saja nanti mah ada biaya langganan tambahan. Lalu untuk desain, ada perubahan bentuk buds yang kini lebih mirip Soundcore Liberty Series dengan case yang terasa membengkak dan overall looks-nya kece ya. Juga langsung tersedia dalam 4 pilihan warna, tapi catat warna biru muda dan pink ini hanya tersedia eksklusif di Shopee saja. Kalau build-nya terasa mewah sih tidak, tapi masih cukup solid. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas drivernya terjaga, diuji dengan Bashaker Test, ini aman jaya tanpa rattle ataupun burst. Virtualisasi 8 arah cukup akurat, terasa arah dan jaraknya, kemudian staging lumayan luas tapi tidak outstanding juga. Powernya medium to high, cocok buat anak muda. Untuk latency, nonton video mah aman, udah sinkron, kemudian main PUBG Mobile, masih ada ekor langkah 2-3 kali yang terdengar, sementara suara lain seperti mendarat ke tanah dan buka tutup pintu sudah cukup sinkron. Lalu ada mode spesial audio dengan pilihan musik, movie, dan gaming. Lumayan nih untuk suasana yang lebih hidup meski tidak ada head tracking. Nah, catatan mode spesial ini tak bisa dipilih saat menggunakan kode LDAC. Dan gaming mode ternyata ada di mode spesial ini. Jadi selain menghidupkan suasana bombastis, juga menurunkan latency sehingga lebih nyaman saat bermain game. Sayang memang kurang praktis ya, karena nggak bisa diassign untuk aktivasinya ke salah satu touch controlnya. Sementara kualitas mikrofonnya baik, perekaman berjalan lancar dan juga jelas, karakternya kental akan suara robot memang, ya seperti TWS kebanyakan, tapi ini cukup jernih. Noise cancelling mampu meredam noise yang terekam cukup dalam, meski samar masih muncul ya kadang-kadang, tapi karakter suara hanya berubah sedikit, yang mana dari awal kan memang tidak terlalu natural. Detailnya sangat cukup jelas gitu ya, dan gainnya juga cukup tinggi tapi tidak berlebihan. Oke kok hasil perekamannya, walau jelas bukan buat konten, cek deh ya sampelnya ini. Ya ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Soundcore R60i NC. Silakan bandingkan dengan suara yang direkam dari Oppo Find X9 Pro saya. Yes, ini belum pakai noise ya. Sekarang kita nyalakan noise-nya. Harusnya tadi suaranya masih bagus. Sekarang noise-nya menyala. Apakah ada perubahan di kualitas audionya? Karena meredam noise, boleh simak ya. Noise-nya kayak gini nih kalau kamu mau dengerin juga dari Oppo Find X9 Pro. Kencang ya noise-nya. Kita kembali ke Soundcore R60i NC dan gimana? Teredam nggak noise-nya dan suara saya? Apakah masih bagus atau jadi aneh? Boleh komen ya. Segini untuk sebuah TWS earphone 300 ribuan, mikrofonnya bagus atau enggak?
Lanjut, karakter suara akan saya paparkan dari hasil pendengaran saya di settingan bawaan alias soundcore signature. Jadi bassnya tuh bumi, pakai banget, nendang, penuh dorongan, telinga tuh rasanya penuh banget sama bass yang muncul dari kedalaman. Ya agak kurang kontrol ya kalau dibandingkan bass di earphone-earphone yang mahal. Saya padahal hanya setel di volume 80% saja, tapi telinga rasanya tuh ramai banget ya. Punchline juga hadir, tapi ketutup sekali lagi sama boomnya yang dominan. Nah, tapi kerennya vokal bisa soundcore tune buat tetap bening dan juga natural, nggak banyak gaung ekstra, pitchnya masih pas, balance dengan sedikit ekstra bobot. Biasanya yang seperti ini enak buat diajak dengerin podcast. Dan akhirnya saya ketemu sektor apa yang agak dikorbankan yaitu treble. Betul, distorsi bassnya terlalu masuk ke sektor ini, seringnya berbaur gaung jadinya, jadi kurang clear dan juga kurang open, sparklingnya juga malu-malu ya buat muncul. Lalu saya coba pindahkan ke preset equalizer yang akustik, agak lumayan sparklingnya lebih terasa, namun distorsinya masih sangat kuat. Kalau menurut selera saya, yang paling benar itu pakai equalizer yang bass reducer. Iya, treble-nya terasa lebih indah dan juga proper. So, kurang lebih Soundcore R60 INC ini masih bisa dikatakan condong mengikuti selera pasar di segmen harganya yang memang senengnya suara-suara bass, jedak-jeduk, dan rame di telinga. Untung masih bisa ditolong dengan mengubah preset equalizer di aplikasi. Kalau untuk ANC-nya ya sesuai harga lah ya, nggak kerasa deep, terlebih isolasi pasifnya kan memang udah bagus. Jadi sepenilaian saya, ambience mode di Soundcore R60 INC ini memang nggak begitu signifikan ya efeknya termasuk mode transparansinya. Tapi kalau dihitung-hitung lumayan lah ya, bisa dimanfaatkan di skenario yang membutuhkan kedua mode tersebut. Dan ini jadi nilai tambah di kelas harganya. So, alhamdulillah menurut saya R60 INC ini bisa terlepas dari beban berat karena bisa perform well dan secara price to value malah makin tinggi dibanding pendahulunya. Jadi singkat saja kesimpulannya, dua kata saja, gaskeun guys. Ya, cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi sebelum kehabisan. Silakan langsung saja di check out saat ini juga. Demikian ulasannya, hatur nuhun. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.